Om Swastiastu, anak-anakku semua yang ibu sayangi, yang ibu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Ya anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 9, sebelum kita mulai pelajaran, apakah kalian sudah menyiapkan diri untuk menerima pelajaran hari ini? Ibu harapkan sudah ya, sediakan catatan juga. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa, memanjatkan doa dan puji syukur kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita kehidupan yang lebih baik, kesehatan, lahir batin, panjang umur, dan kesejahteraan. Ya anak-anakku sekalian, kita sadari bahwa di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tentunya banyak hal yang kita harus rubah dalam diri kita, terutama kebersihan. Saya harap kalian protokol kesehatan itu hendaknya dijalankan dengan baik, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Rajin cuci tangan yang bersih, memakai masker, makanan yang bergizi, buah dan sayuran, olahraga, dan kena sinar matahari. Ya anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita absen dulu dari nomor urut 1 sampai yang terakhir kelasmu. Tapi mungkin kemarin ada yang mutasi. Untuk kelas 9 ini, Ibu mengulang lagi memperkenalkan diri. Nama Ibu Luhutu Suparmi SHMM. Ibu mengampu pelajaran PPKN dari kelas 7, 8, dan 9. Ya mudah-mudahan apa nanti yang Ibu berikan bisa kamu pahami dengan baik, bisa kamu hayati dengan baik, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari serta dilestarikan. Karena kalian adalah generasi muda yang ke depan diharapkan oleh bangsa ini akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Untuk itu dari sekarang tunjukkan dirimu yang disiplin, yang rajin, sehingga suatu ketika tokat kepemimpinan ini ya tentunya pasti akan terjadi karena alam, karena situasinya harus itu ada. Sehingga dengan demikian jadilah siswa yang cerdas, berkarakter, sopan santun, hormati orang tua, guru, dan hargai teman. Nah, demikian nak, kita akan mulai pelajaran. Dinamika bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kita sudah sering mendengar dari sejarah juga ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut, supaya kita bisa mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai dengan 1950, di mana Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak
seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, ini terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di sejumlah tempat, yaitu sebagai berikut. 1. Pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, pemberontakan DI-TII di Jawa, itu DI Darul Islam Tentara, TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, APRA Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian Andiasis dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ini ada gambarnya, ada fotonya. Ini Presiden pertama Insinyur Soekarno. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Jadi penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Ya, ini ada foto ya terlaksananya pemilu pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Ini ada gambarnya. Kita perhatikan. Nah, pada tahun 1950 sampai 1959 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. A. Pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. B. Pemberontakan PRRI. C. Pemberontakan Permesta. Pak Presiden Soekarno. Sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Jadinya kesannya diktator. Ya, ini gambar pahlawan. Terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau Gerakan 30S PKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal, A.H. Nasution. Ini dibuatkan patungnya ya, pahlawan kita yang gugur pada tahun 1965. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi di mana mahasiswa dan rakyat menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau disingkat dengan Tritura. Ini rakyat menuntut bubarkan PKI atau bubarkan Partai Komunis Indonesia. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut.
bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Kemudian bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Yang terakhir, turunkan harga. Jadi pada tahun 1965 ini terjadi kegoncangan ekonomi, di mana saya masih ingat adanya penurunan nilai uang, ya, sehingga ekonomi kita tidak menentu waktu itu. Masa tahun 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto. Orde Baru ini diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Jadi masyarakat itu sudah mulai gembira karena Pak Harto bertekad untuk menegakkan kembali Pancasila secara murni dan konsekuen di bumi Indonesia. Nah, kemudian kita lanjutkan masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Dan pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Kemudian nilai berasal dari kata Latin valere yang berarti kuat, baik, berharga. Jadi nilai ini Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, menurut Notonegoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut: 1 nilai material, 2 nilai vital, 3 nilai kerohanian, spiritual maksudnya. Fungsi ideologi antara lain sebagai berikut: 1. Menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, untuk melangkah, dan bertindak. Yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberikan semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat, bangsa dalam segala aspek kehidupan. Jadi aspek kehidupan ini tadi sudah saya singgung, aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Ya, menurut Kailan tahun 2005, ideologi terbuka adalah sebagai berikut: 1. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. 2. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Ini lagi rapat melaksanakan sila kelima, musyawarah untuk mencapai mufakat. Apapun persoalan yang dihadapi sebagai siswa, sebagai masyarakat, ya, sebagai pejabat, tetap di dalam menyelesaikan permasalahan tetap berpedoman pada nilai dasar Pancasila, utamanya kalau mencarikan solusi itu musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga tidak terjadi egois, ya, main hakim sendiri tidak perlu terjadi karena negara kita adalah negara hukum. Tahun 2005 yang dimaksud dengan ideologi tertutup adalah sebagai berikut: 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasar,
yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbaharui masyarakat. Yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Berarti Pancasila kita memiliki fleksibilitas yang luar biasa sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Kita lanjutkan. Sebagai ideologi terbuka, secara struktural bahwa Pancasila memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistis. Kita lanjutkan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia. Ini ada gambar sedang berpidato menyampaikan aspirasi kepada masyarakat. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Ya, ini perwujudan, ini ada timbangan ini. Timbangannya mestinya tidak bisa berat sebelah, kita lihat namanya timbangan harus seimbang, hak dan kewajiban sama sebagai masyarakat Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Perwujudan dan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi penegakan hukum itu harus betul-betul tegak tanpa pandang bulu. Semua masyarakat mendapatkan perlindungan hukum tanpa kecuali. Kita lanjutkan. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Jadi musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Musyawarah ini yang paling amanah. Jadi apapun nanti kalian jadi pemimpin, tetap kita tunjukkan musyawarah, berarti didukung oleh semua pihak nanti. Ya, ini budaya kita. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal berikut. Ini ada seni tari, seni pewayangan. Itu menghargai keragaman budaya Indonesia, melestarikan keragaman budaya Indonesia, dan mengembangkan nilai sosial budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Nah, sekarang kita melihat kepada Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Dibuka nanti buku undang-undang kamu, apa bunyinya, sudah tahu. Ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
tanpa kecuali ya. Perjuangan dari dulu masyarakat kita berduyun-duyun untuk memperjuangkan kemerdekaan, sehingga para leluhur kita itu banyak sekali yang sampai mengorbankan jiwa raganya waktu itu untuk mendapatkan kemerdekaan sekarang. Tapi perjuangan sekarang beda. Perjuangan untuk seusia kalian, mari belajar dengan baik sehingga kita jadi orang cerdas dalam menghadapi tantangan masa depan bangsa kita. Oke? Ya, ini para tentara kita yang merupakan garda terdepan kalau situasi negara yang lagi gawat. Inilah yang pertama dibantu oleh seluruh komponen masyarakat. Nah, berbeda dengan perjuangan saat ini, kita berjuang menghadapi COVID-19. Jadi semuanya harus ikut berpartisipasi sehingga situasi pandemi ini segera berlalu, ekonomi kita cepat pulih, dan para siswa bisa segera belajar di sekolah. Oke? Mudah-mudahan ya. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nanti kalian kalau ingin jadi tentara bisa nanti setelah tamat SMA atau sarjana ya, biar bisa jadi garda terdepan nanti untuk membela negara Republik Indonesia. Ya, demikian yang Ibu sampaikan anak-anak, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai bekal kamu. Silahkan apa yang Ibu sampaikan tadi disimak, ditulis di kertas kamu, kemudian difoto, dikirim ke Google Classroom. Ya anak-anak, sekali lagi jangan lupa ngabsen, oke? Selamat belajar, semoga senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kesehatan yang baik, kemudian kecerdasan, dan selalu taat pada aturan. Jangan sampai bolos nak ya, tetap ikuti sekolah dari rumah, tapi sesuai dengan jadwal. Ya anak-anakku yang Ibu cintai, Ibu sayangi, selamat siang. Terima kasih.